Bayangkan satu nama yang lama menghilang, kini kembali dibicarakan dengan penuh harapan. Nama itu adalah Elkan Bagot, bek jangkung yang pernah jadi andalan lini belakang Garuda. Di era kepelatihan baru, peluang itu perlahan terbuka lagi. Awal tahun 2026 menjadi titik balik besar bagi timnas Indonesia dengan hadirnya John Herdman sebagai pelatih kepala. Pergantian ini bukan sekadar perubahan nama, tapi juga perubahan filosofi dan kesempatan baru bagi banyak pemain. Salah satu yang paling disorot tentu saja Elkan Bagot. Setelah hampir 2 tahun tak tersentuh skuad sejak Januari 2024, namanya kembali masuk ke radar publik dan pengamat. Di bawah kepelatihan sebelumnya, Elkan seolah berada di luar lingkaran utama tim. Padahal pengalaman bermain di level internasional dan postur idealnya masih sangat relevan. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang objektif dan berani memberi kesempatan berdasarkan kebutuhan tim. Hal inilah yang membuat banyak pihak menilai Elkan pantas mendapatkan lembaran baru. Kembalinya Elkan bukan hanya soal nostalgia, tapi soal kebutuhan timnas akan bek dengan karakter kuat. Dengan jadwal kompetisi yang semakin padat, kedalaman skuad menjadi kunci. Elkan bisa menjadi opsi penting, baik sebagai starter maupun pelapis berkualitas. Momentum ini terasa tepat, dan publik menunggu keputusan besar dari sang pelatih. Kini, semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Akankah Elkan Bagot kembali mengenakan seragam Garuda? Jawabannya mungkin akan segera kita lihat di pemanggilan berikutnya. Kalau kamu setuju Elkan layak kembali ke timnas, tekan like video ini. Jangan lupa subscribe, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke sesama pecinta sepak bola Indonesia. Ada perubahan besar yang membuat kawasan Asia Tenggara mulai gelisah. Bukan soal pemain baru, tapi sosok di pinggir lapangan timnas Indonesia. Media Vietnam kini terang-terangan menyebut Garuda sebagai ancaman serius. Penunjukan John Herdman pada 3 Januari 2026 langsung memantik reaksi keras dari media Vietnam. Nama Herdman dianggap bukan pelatih sembarangan karena rekam jejaknya di Piala Dunia bersama Kanada. Media seperti Soha.vn menilai PSSI sedang menaikkan standar timnas Indonesia ke level global. Langkah ini dipandang sebagai sinyal ambisi besar untuk mendominasi kawasan. Media Vietnam bahkan menyebut penunjukan Herdman sebagai titik balik bersejarah bagi Indonesia. Kemampuannya membangun tim dari nol diyakini bisa mengubah peta kekuatan Asia Tenggara. Tak hanya Piala AFF 2026, Indonesia dinilai berpotensi jadi pesaing serius di Piala Asia 2027. Bahkan hingga kualifikasi Piala Dunia mendatang, Garuda disebut akan makin berbahaya. Menariknya, keputusan PSSI juga dianggap menyimpang dari adat sepak bola ASEAN. Saat negara lain memilih pelatih Asia, Indonesia justru konsisten merekrut pelatih Eropa. Media Vietnam melihat ini sebagai langkah agresif yang jarang dilakukan di kawasan. Artinya, Indonesia tidak lagi puas hanya menjadi penantang. Namun, tantangan tetap ada, terutama soal pemanggilan pemain yang berkarir di Eropa. Nama-nama seperti Jay Itzes dan Kevin Dix disorot karena Piala AFF bukan agenda FIFA. Meski begitu, kepercayaan PSSI memberi Herdman tanggung jawab ganda, senior dan U23 dinilai sangat strategis. Model ini dianggap mampu menjaga kesinambungan generasi timnas Indonesia. Sekarang pertanyaannya, siapkah Garuda menjawab kewaspadaan Vietnam itu di lapangan? Kalau menurutmu timnas Indonesia benar-benar naik level, tekan like sekarang. Subscribe channel ini, tulis pendapatmu di komentar, dan share ke teman-temanmu biar diskusinya makin panas. Satu kabar mengejutkan datang dari Belanda dan langsung mengusik publik sepak bola Indonesia. Nama Ivar Jenner kini ramai dibicarakan, bukan karena performa gemilang, tapi karena masa depannya. Media Belanda menyebut karirnya di FC Utrecht kemungkinan besar sudah di ujung jalan. Laporan itu datang dari media ternama, Algemeen Dagblad pada awal Januari 2026. Mereka menilai Ivar Jenner gagal memaksimalkan kesempatan emas untuk menembus skuad utama Utrecht musim ini. Padahal, ia sempat dipromosikan ke tim senior oleh pelatih Ron Jans. Sayangnya, sebagian besar waktunya justru dihabiskan bersama Jong FC Utrecht.
Sepanjang musim ini, Jenner mencatatkan 14 penampilan dan 1 gol di kasta kedua Belanda. Catatan itu dinilai belum cukup untuk mengamankan tempat di Eredivisie. Media Belanda bahkan menyebut kariernya di Utrecht sudah tamat. Situasi ini makin rumit karena kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026. Hingga kini, belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari pihak klub. Artinya, Jenner berpotensi dilepas pada bursa transfer Januari ini atau pergi secara gratis di akhir musim. Menariknya, Jenner sendiri sudah memberi sinyal sejak November 2025 bahwa ini akan jadi musim terakhirnya. Ia menegaskan butuh menit bermain reguler di level senior untuk berkembang. Di tengah ketidakpastian itu, rumor kepulangan ke Liga 1 Indonesia mulai mencuat. Nama Persija Jakarta dan Dewa United disebut tertarik meminangnya. Meski begitu, Jenner dikabarkan masih memprioritaskan karier di Eropa. Terlepas dari nasibnya di klub, ia tetap menjadi pilar penting timnas Indonesia di era John Hartman. Kalau menurutmu, langkah terbaik apa yang harus diambil Ivar Jenner? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share ke pecinta timnas lainnya biar diskusinya makin ramai. Ada satu tantangan yang datang tiba-tiba jelang agenda FIFA Series 2026. Nama Bangladesh mendadak muncul sebagai calon lawan timnas Indonesia. Situasi ini langsung memancing perhatian publik sepak bola nasional. Federasi Sepak Bola Bangladesh dikabarkan telah mengajukan tawaran uji coba kepada Indonesia. Pertandingan ini direncanakan masuk dalam kalender FIFA Series bulan Maret 2026. Namun, PSSI dengan cepat memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut. Indonesia dipastikan sudah memiliki agenda resmi yang tidak bisa diubah. Pada periode 23 hingga 31 Maret 2026, Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series. Turnamen ini akan diikuti oleh 4 negara dengan format segitiga atau segi 4. PSSI saat ini masih merampungkan 2 hingga 3 tim yang akan menjadi lawan resmi Garuda. Karena itulah, tawaran dari Bangladesh tidak dapat diterima. Meski begitu, Bangladesh bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka memiliki Hamzah Choudhury, gelandang jebolan Premier League Inggris. Kehadirannya menjadi bukti bahwa Bangladesh juga punya kualitas yang patut diwaspadai. Namun, perbedaan agenda membuat duel ini hampir pasti batal terjadi. Sebelumnya, Finlandia sempat disebut sebagai calon lawan dari Eropa. Sayangnya, kabar tersebut juga telah dibantah oleh pihak PSSI. Beberapa negara CONCACAF seperti Saint Kitts and Nevis kini justru lebih berpeluang. FIFA Series ini juga akan menjadi debut John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Semua mata kini tertuju pada siapa lawan sebenarnya yang akan dihadapi Garuda. Kalau menurut kamu, lawan ideal untuk timnas di FIFA Series siapa? Like video ini, subscribe channel ini, tulis pendapatmu di komentar, dan share ke sesama fans timnas Indonesia.